Nah, kalau pesawat ini terlalu mendongak, dia bisa stall. Ketika stall ini kan jatuh Turun. seperti batu gitu. Disitulah pilot berusaha bikin dia agak turun. Betul. Nah, MCAS ini hidungnya turun, dia tarik supaya naik lagi. Tarik menarik antara pilot dengan Jadi dia ngelawan mesin ya. betul. Mesin berusaha bawa ke bawah, dia berusaha angkat ke atas. Dan MCAS itu tidak ada dalam manual training Boeing. Karena belum sempat di training sama Boeing. Boeing merasa tidak perlu di training. Ini yang dianggap mahal, harga akhir atau harga tiketnya. Itu Ini pun yang sebenarnya nggak masuk ke airline juga, banyak masuk ke Pertamina juga tuh. Nah, Pertamina ini juga harga aftur itu juga tidak seluruhnya masuk Pertamina. Oh, kemana apa? Gimana Menarik tuh? lagi. Oh, Harga ilmu baru aftur, nih. Halo, selamat pagi guys. Kembali lagi ke channel Benix. Sekarang kita sangat beruntung banget karena di hadapan kita sekarang datang Mas Alvin Lee. Langsung dari Semarang ya Mas ya. Thank you Mas udah mau nih jauh-jauh main ke kantor kita. Nah, buat teman-teman nih yang belum kenalan, kita kenalan dulu sama Mas Alvin. Biar aku bacakan CV-nya dulu. Jadi Mas Alvin ini mungkin teman-teman yang suka bisnis penerbangan atau hobinya koleksi pesawat terbang pasti tahu sama Mas Alvin Lee ya. Beliau ini pemerhati penerbangan. Tapi mungkin ada juga nih yang masih belum tahu, ternyata di belakang layar Mas Alvin ini juga memiliki lisensi pilot. Ya. Betul ya Mas Alvin ya. Itu pertama, kita simpen dulu Mas. Ada lagi yang lain nih. Ternyata beliau juga pernah menduduki sebagai anggota DPR. Pernah jadi wakil rakyat kita loh. Tahun 2009 sampai 99 sampai 2009. Dari Partai Amanat Nasional ya. Betul. Komisi berapa Pak? Periode pertama di Komisi 5, kemudian periode kedua di Komisi 7. Oh, jauh banget bedanya. Kenapa tuh? Ya, kalau periode kedua itu kan banyak yang minat masuk ke Komisi 5. Ya. Nah, saya masa berebut dengan teman, ya udah yang kosong yang mana saya pindah ke sana, dan saya menilai sebagai seorang politisi saya harus bisa ditempatkan dimanapun. Memang konsekuensinya saya harus belajar dari nol. Komisi 5 anggaran ya? Komisi enggak, waktu itu Komisi 5 itu perindustrian, perdagangan, BUMN gitu. Komisi 7 saat itu apa? Ristek, kemudian ESDM, energi sumber daya mineral, dan lingkungan hidup. Oh, itu belajar baru semua itu. Seru nih. Jadi Mas Alvin pernah jadi anggota DPR selama 10 tahun, berarti melewati banyak presiden ya Pak ya? Iya, saya berkesempatan menjadi mitra kerjanya waktu itu Presiden Habibie walau cuma sebulan. Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur, Presiden Megawati Soekarno Putri, dan Presiden SBY. Oke, jadi Mas Alvin udah lewatin banyak presiden ya. Tadi ada B.J. Habibie sebulan, terus Megawati, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY. Wow, gile. Itu masih ada nggak anggota DPR kita yang pernah mengalami era-era itu ya? Era-era bertemu mahasiswa lah itu ya? Iya. Dan itu maju dari Jawa Tengah lagi. Waktu periode pertama itu belum dapil, tapi masih kota, kabupaten. Oh, kota. Kemudian Kota Semarang. Kota Semarang. Kemudian menjadi dapil Jateng 1, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga. Oke. Ya. Terus dari 99 sampai 2009. Ya. Setelahnya ngapain Pak? Setelah itu saya jeda beberapa tahun. Saya sempat bekerja di proyeknya USAID untuk pemberdayaan parlemen juga. Saya sebagai parliamentary specialist. Kemudian selesai itu saya juga menjadi konsultan hubungan keparlemenan. Kemudian pada tahun 2016 itu saya dipilih menjadi anggota ombudsman sampai 2021. Oh, sekarang udah nggak lagi? Sudah selesai 3 tahun yang lalu. Oh, I see. Jadi sekarang kesibukan apa nih Pak? Kesibukan saya membuat sibuk orang. Membuat sibuk orang. Dengan berbagai komentar-komentarnya yang seru sekali. Kalau kita baca berita-berita penerbangan, udah pasti ada Pak Alvin Lee di situ ikut komentar. Itu luar biasa. Sampai banyak nih teman-teman yang nanya, Om Ben,
Ini Alvin Lee siapanya Sriwijaya? Jangan-jangan ownernya Sriwijaya nih, masih ada hubungan keluarga nih. Sama-sama Lee nih marganya nih. Ya, banyak yang menanyakan itu. Bahkan ketika Sriwijaya Air masih jaya, waktu itu saya juga jawab tidak. Kebetulan saja marganya sama. Sana kan ada Pak Chandra Lee, Pak Henry Lee, saya Alvin Lee. Yang agak jauh ada Bruce Lee, Jack Lee. Tapi mirip doang namanya. Nggak ada hubungan. Marganya saja Marganya sama. Ya. Oh, tapi nggak ada hubungan darah ada? Enggak ada. Bener nih. Betul enggak ada. Tapi sama-sama bidang penerbangan. Ya kebetulan saja. Oke. So thank you banget Mas Alvin udah mau bergabung di sini. Mungkin sebelum kita bahas lebih dalam, yang kita pengen tahu adalah soal penerbangan dulu. Karena Mas Alvin terkenal sebagai penerbang, sebagai pengamat penerbangan. Iya. Kan kok bisa masuk ke sana Pak? Aku masih ingat ya, saya juga senang penerbangan. Awal-awal ngetren itu kalau saya pribadi gara-gara Ibu Megawati, kalau nggak salah dia yang pertama kali belanja Sukhoi ya, presiden kita yang pertama ya. Betul. Baru sejak saat itulah saya mulai suka baca-baca penerbangan. Era itu saya masih ingat kalau baca dunia penerbangan, artikel-artikel yang nulis biasanya Pak Cepi Hakim. Iya. Nah, waktu itu mungkin masih Marsekal ya. Iya masih Marsekal Angkatan Udara ya. KSAU juga. KSAU. Nah sekarang kalau kita baca-baca, mungkin udah lebih dari 15 tahun terakhir lah Pak Alvin Lee terus nih yang muncul terus nih. Gimana ceritanya Bapak bisa masuk ke dunia penerbangan? Saya sejak kecil itu kagum melihat pesawat terbang. Jadi setiap kali pesawat lewat aja dengar suaranya keluar rumah nonton gitu kan. Kita cuma begitu Pak. Nah waktu saya sekolah saya mau belajar terbang kan nggak mungkin lah ya, waktunya, biayanya kan. Jadi setelah saya tamat sekolah baru saya belajar terbang yang paling ringan dulu. Saya waktu itu tahun 93, 94 itu saya belajar terbang paramotor di Jepang. Karena belum ada di Indonesia. Yang pertama kali bawa paramotor ke Indonesia saya. Pak Alvin yang bawa. Ya. Oh, berarti teman saya ngutang sama Bapak. Saya punya teman namanya Salomo, hobinya terbang di dekat Sentul. Oh ya, Salomo tuh Lomon kan. Iya, kok tahu? Tahu. Oh, kenal. Kenal. Kecil banget dunia ini. Kecil ya, dunia penerbangan kecil. Oh, paramotor tuh kalau kita duduk di belakangnya motornya kan? Enggak duduk. Waktu bukan duduk ya? Zaman pertama itu landing gear-nya ya kaki kita, jadi parasutnya kita pakai setengah badan ini, kemudian baling-balingnya di sini, kita kembangkan dulu parasutnya. Setelah parasutnya ngembang terkendali, baru ini throttle kita lari. Enggak usah lari. Diam di tempat aja bisa. Baling-balingnya mendorong tubuh kita. Kita justru kalau lari kita nyungsep. Udah gini aja terbang. Oh, jadi kaki kita melayang, Pak? Ya setelah terangkat gini baru masukin ini ya. Ada tempat duduknya, kita tarik keluar gini, lepas dulu, tarik keluar, duduk. Lumayan, saya pernah terbang gitu dari Semarang ke Solo, ke Jogja. Enak banget. Gitu. Tapi ngeri nggak Pak? Itu berarti sejam lebih lah kalau Jakarta ke Solo mah. Iya. Ya justru karena ngeri itu kita berhati-hati. Kita periksa peralatan, kita cek cuaca, dan untuk setiap penerbangan kita punya rencana penerbangan. Kalau terjadi misalnya tiba-tiba cuaca berubah, kemudian peralatan kita rusak, kita akan mendaratnya di mana itu. Udah bikin dulu. Untuk setiap penerbangan kita harus membuat flight plan, dan kita juga harus menyampaikan flight plan itu pada pengatur lalu lintas udara setempat. Sebelum berangkat. Biasanya kalau kita terbangnya jarak jauh cross country, saya submit 24 jam sebelumnya. Oh, kalau itu biasanya terbang sendirian apa rame-rame? Saya lebih suka terbang sendirian. Toh di atas mau rame-rame juga nggak bisa juga ya, ngopi-ngopi juga nggak bisa di atas. Bisa. Tapi itu berapa tingginya berapa sih Pak? Tertinggi yang saya sudah pernah terbang pakai paramotor itu 8.000 kaki. Gila. 8.000 itu hampir 3.000 meter di atas permukaan laut. Itu udara udah tipis? Masih oke sih, masih oke. Tapi dingin sampai ya? 10.000 kaki itu kita masih bernafas normal. Masih normal. Tapi dingin. Itu waktu itu di Turki. Saya waktu itu mengikuti the First World Air Games tahun 97. 97. Nah,
World Air Games itu antara lain kami harus terbang cross country dan harus melintas di atasnya gunung. Nah, gunungnya tingginya segitu ya saya harus terbang lebih tinggi. Harus di atas gunung itu. Iya. Oh, jangan ini tempat yang orang suka pakai balon udara itu ya? Ya, tapi waktu itu balon udara tempatnya beda. Beda. Kami di Izmir waktu itu. Oh iya. Lumayan 2 minggu hidup di tenda gitu, tiap hari kerjanya cuma ngurusin mesin, ngurusin para wing kami terbang, nikmat banget. Waktu itu masih muda juga, jadi masih semangat. Iya. Menggigil dikit nggak apa-apa ya Pak ya? Iya, nggak terasa sih. Nggak terasa ya. Kalau ke Solo berapa jam Pak? Ke Solo dari sini. Oh, udah pernah kan? Kalau ke Solo saya nggak pakai paramotor. Oh. Dulu saya pakai ini trike. Trike itu gantole bermotor. Nah, gantole bermotor tipe yang saya miliki itu menggunakan wing kecil yang tergolong high speed ya. Itu kecepatannya 90 knot. 90 knot itu sekitar 160 km per jam. Kapasitas itu, 1 orang dong kalau gantole. Bisa 2, bisa boncengan di belakang. Itu saya pernah terbang dari Cibubur sini ke Bandara Semarang 3,5 jam. Oh, lumayan juga udah kayak naik tol itu. Iya. Nah, zaman itu belum ada tol. Oh, berarti cepet banget lah kalau zaman itu hitungannya ya. Iya. Tapi kalau terbang ke Semarang pagi itu sengsara. Kenapa Pak? Kan kami take off-nya pagi jam 6 pagi take off kan. Mendarat Semarang kan sekitar jam 9. Nah, di atas jam 8 itu matahari itu di depan kita persis. Oh, karena timur ya. Iya. Arah timur ya. Itu kalau baliknya ke Jakartanya enak. Itu turun ini wajah gosong semua. Terus Pak, aku penasaran kalau terbang itu kita perlu lapor nggak supaya nggak tabrak? Mungkin nggak tabrakan sama pesawat lain? Oh, harus. Apalagi kita kalau terbang cross country itu kita harus masukkan flight plan. Itu ada formulirnya. Jadi flight plan itu kita isi. Karena saya terbang dari Cibubur, flight plan saya masukkan ke Halim. Iya. Jadi kapan saya akan terbang, rutenya mana, perkiraan rencana pergi, ini ketinggiannya berapa, speednya berapa, pilotnya siapa, kemudian peralatan di pesawat itu apa saja, radio itu wajib, kemudian ada GPS, ada kompas, semuanya masuk di sana. Kemudian kami juga harus masukkan alternate aerodrome. Kalau terjadi misalnya cuaca buruk atau ada mesin rusak, kami akan mendarat di mana? Atau kalau sesampainya di Semarang aerodrome close, ditutup, nggak bisa mendarat. Nah, kami akan kemana? Itu harus ada semua. Demikian juga begitu pesawat kami take off, saya langsung kontak Halim. Nah, Halim kemudian dioper ke Jakarta Info, ketinggiannya, sehingga nanti akan diatur. Kadang-kadang juga ketemu helikopter. Oh, gitu. Makanya kalau kita terbang nggak pakai radio itu ilegal ya hitungannya ya? Oh, radio itu no go item, no radio no fly. Oke. Ya. Oh, memang bandel tuh teman-teman kita tuh kemarin tuh. Ada yang terbang, pakai balon udara sih Pak, tapi tetap aja kayaknya menurut saya harusnya ada radio ya. Harus, dan balon udara kalau terbang itu harus juga mempunyai masukkan flight plan, kapan, di mana akan terbang ke arah mana, ketinggian berapa, itu harus diinformasikan karena lalu lintas udara yang lain supaya tahu. Biar aman ya. Ya. Berarti bisa juga pas kita masukin rencana terbang itu flight plan itu di cancel sama mereka, boleh juga ya? Ada kemungkinan? Biasanya nggak di cancel. Oh, nanti diatur ketinggiannya aja gitu. Ya kita masukkan ketinggian, dan ketinggian kita kan sudah tahu ya, ketinggian berapa yang untuk kami, berapa yang untuk itu sudah ada aturannya sih. Ke arah timur, ke arah barat itu ada ini separasinya. Oh, dan bawa parasut nggak Pak? Enggak. Loh, kenapa enggak Pak? Nah, ini yang banyak persepsi keliru ya. Kenapa di pesawat nggak disediakan parasut? Iya, kenapa Pak? Kenapa Pak? Ini. Yang pertama. Tunggu Pak, saya pernah terbang di Papua. Iya. Dari mau ke Serui. Iya. Dari Biak mau ke Serui. Iya. Naik pesawat, kayaknya kapasitasnya 12 orang tuh. Iya. Karena saya naik, badan saya gede, nggak muat, kopernya disuruh turun. Iya. Jadi orangnya naik, kopernya di belakang. Iya. Terus saya pikir ya udahlah nggak apa-apa, yang penting selamat. Ternyata pas saya naik, diterbang saya baru tahu termasuk parasutnya juga diturunin. Iya. Katanya nggak perlu. Nggak ada masalah. Nggak masalah. Kenapa Karena Pak? Pertama ya, untuk pakai parasut itu butuh pelatihan. Tidak semua orang bisa terjun parasut. Oh.
Kalau nggak terlatih, percuma saja pakai parasut. Nggak bisa buka parasutnya juga. Mendaratnya juga belum tentu benar. Kedua, parasut itu juga butuh ketinggian. Minimum ya. Ada ketinggian minimum. Karena ketika loncat keluar dari pesawat, itu butuh waktu beberapa detik Untuk mengembang. untuk bisa mengembang. Nah, kecelakaan pesawat itu terbesar terjadi pada saat take off dan landing, di mana ketinggian itu masih rendah. Jarang pesawat dari atas tiba-tiba nyungsep, itu nggak ada. Maka dari itu pesawat didesain ya untuk bisa melayang. Jadi mesin mati pun pesawat nggak langsung jatuh seperti batu, tetap bisa melayang. Ada yang disebut sebagai glide ratio. Glide ratio. Ya, Udah itu, gliding di udara ya. Itu dari desain sayapnya. Nah, untuk pesawat-pesawat komersial yang bermesin 2, itu mesinnya mati 1 nggak apa-apa. Masih ada cadangan. Iya, jadi nggak perlu pakai parasut. Nah, kan mesin Bapak cuma 1. Iya. Kalau para motor itu gimana? Ya sudah, dianggap aja seperti para layang kan, udah tinggal mendarat aja kan. Oh, gliding aja. Iya, nah kalau yang gantole bermotor itu kami memang butuh runway, karena untuk landing speednya masih lumayan tinggi gitu. Berarti butuh nyali ya Pak ya? Enggak juga. Nyali yang terkendali dan perhitungan. Kalau sekedar nyali konyol kita. Iya. Karena banyak, kalau gampang panik juga jadi bahaya ya di atas ya. Kalau satu panik, kedua kalau terlalu berani juga bahaya. Nggak pakai perhitungan lagi nanti. Jadi Perhitungan kita apa yang dihitung? perhitungan kan, masuk nggak hitungannya, ketinggiannya berapa. Kemudian kita juga mau terbang ini kan selalu cek pesawat. Nggak ada yang ini nggak apa-apa gitu, nggak bisa. Busi juga periksa, ini semuanya periksa, semuanya oke baru terbang. Kalau nggak semuanya oke nggak terbang. Badan kurang fit jangan terbang. Jadi safety dulu ya. Safety. Justru karena kita ini masih punya rasa takut, kita berhati-hati. Kalau kita nggak punya rasa takut, ujungnya mati. Wah, itu yang bahaya. Emang ada pernah ketemu Pak? Ya. Ada temennya? Apa kenalan? Pernah ketemu? Yang kecelakaan naik paragliding, paramotor? Ada beberapa. Ada. Kenapa Pak? Kan bisa gliding. Ya, kalau yang paramotor itu jarang-jarang, tapi yang pernah itu lebih ke gantole bermotor. Itu juga salah perhitungan. Runway-nya pendek, dipaksain. Kami udah ngitung nggak mungkin bisa. Wah, bisa. Harusnya sebelum terbang dong ngitungnya, apa di udara ngitungnya? Sebelum terbang, sebelum take off kan kita udah tahu runway-nya seperti apa, arahnya kemana, arah angin seberapa, ada obstacle apa dan sebagainya, beban kita seberapa, performance engine kita seberapa, itu kan ada hitungannya semua, masuk enggak kita. Dan kalau kita butuhnya 300 meter, adanya 300 meter kita nggak terbang, mending mepet banget. Tapi kalau kita butuhnya 300, kita akan cari minimum 400-500 meter. Oh, kita itulah kan safety. Harus ada safety buffernya kan. Only di paranoia survive guys. Sama kayak investasi nih. Yang survive orang yang takut-takut nih, yang safety dulu nih. Ya sama lah, investasi juga gitu kan. Resikonya dulu. Iya, kalau nekat bahaya juga kan. Bubar. Jangan nekat dan jangan pernah all in. Itu juga. Pak, aku mau tanya, menarik nih jadi sejak saat itu jatuh cinta sama dunia penerbangan dan bahkan sampai punya lisensi sendiri. Iya. Boleh tahu nggak sekarang punya lisensinya apa yang aktif? Yang aktif saya private pilot license untuk single engine, ya seperti Cessna 172. Saya juga dulu sering menerbangkan pesawat latih AS202 Bravo, itu hibah dari TNI yang dihibahkan ke FASI. Itu yang sering saya terbangkan itu. Oh oke. Tadi kan Bapak sempat ngomong tuh kalau kita SIM itu kan cuma SIM A, SIM C. Tapi kalau pilot ternyata ditulis ya. Kita pesawatnya apa ya? Berarti ditulis juga? Type rating. Seperti saya ATH ditulis. Type rating saya kan untuk single engine land. Ya. Single engine. Nah, single engine itu nanti juga ada kalau
Cessna 172. Nanti kalau yang masih satu keluarga sih nggak perlu ya. Misalnya 152, 1 itu kurang lebih sama. Nah, tapi kalau lain lagi ya itu harus ngambil type rating lagi. Misalnya naik ke Gulf, ke Jetstream. Nah, kalau ke jet beda lagi, nanti juga harus jet. Jadi ada single engine, ada multi engine, kemudian ada instrument rated. Nah, kemudian kalau misalnya yang sering kita sebagai penumpang kan naiknya Boeing 737. Ya. Pilot Boeing 737 tidak serta-merta boleh menerbangkan Boeing 777. Even mereknya sama? Even mereknya sama, karena sistemnya beda. Wow. Ini new info nih. Kita kira gara-gara merek sama-sama aja bawanya ya? Enggak bisa, beda. Karena memang 777, 787, kemudian 57, 67, 737 itu beda-beda. Jadi kalau mungkin nggak ada pilot bisa terbangin itu semua? Bisa, tapi sekolah lagi. Berarti lisensinya panjang dong tulisannya? Lisensinya akan ada type rated untuk 1, 2, 3 biasanya maksimal tuh 3, 4 itu. Karena kan buat keep itu updated juga susah ya? Iya, ya sekolah paling nggak setengah tahun untuk setiap tipenya. Kemudian juga harus aktif terbang tipe tersebut. Tipe itu ya, 6 kali ya setahun? 5 kali minimal. 5 kali minimal terbang. Iya. 5 kali take off, 5 kali landing. Ya. Iya dong, take off, kalau nggak landing susah. Yang landing siapa? Berarti dia terbang di terjun payung di atas. Oh, ini ilmu baru guys. Jadi ternyata punya izin kartu tanda pengemudi pesawat itu juga unik ya. Even satu merek aja kita nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Jadi misalnya Boeing 737 mau menerbangkan Airbus 320, sistemnya beda. Pilot 737 dimasukkan ke ke Airbus 320 juga nggak bisa juga. Nggak mungkin ngerti ya, beda jauh ya? Jauh. Oh, makanya jarang ya orang yang punya pilot ya, yang punya SIM beda merek ya. Biasanya satu merek tapi beda jenis. Bisa sih. Ada juga teman yang bisa begitu. Boeing 737 bisa Airbus 320, ada juga sih. Tapi kayaknya pasti nggak umum tuh. Karena kayaknya software aja udah beda ya. Beda, dan instrumennya juga. Instrumennya sama tapi tempatnya beda-beda. Kemudian kan juga settingnya beda-beda. Landing speed berapa, kemudian flap itu dikeluarkan berapa dan sebagainya, itu kan beda-beda. Oh, menarik nih guys. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena sekarang nih Pak lagi ngetren nih orang-orang kalau mau terbang sebelum naik pesawat dia ngecek dulu pesawat gue Boeing apa Airbus ya. Kabarnya kalau Boeing jadi serem nih belakangan ini Pak. Bener nggak tuh Pak Alvin? Sebetulnya Boeing itu yang bermasalah kan 737 Max. Iya. Ya. Itu pun sudah diperbaiki. Yang dulu kecelakaan 2 kali, Lion dan Ethiopian, itu masalahnya ada pada MCAS. Nah, MCAS ini adalah sistem komputer di mana 737 Max ini memerlukan MCAS karena desainnya cukup berbeda dari 737 sebelumnya. Even sama-sama 737. Iya, karena dia menggunakan mesin yang lebih besar dengan daya dorong yang lebih tinggi. Center of gravity-nya agak diubah. Oh. Nah, karena center of gravity diubah, pesawat ini dengan dorongan yang sedemikian tinggi cenderung mendongak. Nah, kalau pesawat ini terlalu mendongak, dia bisa stall. Ketika stall ini kan jatuh turun seperti batu gitu. Disitulah pilot berusaha bikin dia agak turun. Betul. Nah, MCAS ini secara otomatis ketika mendeteksi bahwa pesawat mendongak, dia turunkan ini hidungnya. Otomatis. Nah, pada awal Max itu inputnya hanya satu, angle of attack. Ketika input ini kacaulah semuanya. Sehingga ketika pesawat tidak mendongak, tapi MCAS ini mendeteksi mendongak, dia turunkan hidungnya. Nah, pilot melihat hidungnya turun, dia tarik supaya naik lagi. Tarik-menarik antara pilot dengan... Jadi dia ngelawan mesin ya? Betul. Mesin berusaha bawa ke bawah, dia berusaha angkat ke atas. Dan MCAS itu tidak ada dalam manual training Boeing. Karena belum sempat di training sama Boeing. Boeing merasa tidak perlu di training. Oh, karena sama-sama 737. Karena sudah sedemikian yakin ini teknologi paling hebat.
Jadi itulah mungkin ini ya kutukan terhadap arogansi manusia. Komplasensi. Ketika manusia merasa teknologinya ini sudah sangat hebat, nggak perlu ini, nggak perlu itu, terjadilah bencana itu seperti Titanic. Kapal Titanic dulu kan ini kapal yang paling hebat, nggak mungkin tenggelam. Pelayaran perdananya dia tenggelam kan. Overpride ya. Nah itu terjadi itu tahun lalu ketika saya diundang menjadi tamu di Boeing, itu saya juga tanyakan masalah ini. Apa yang sudah kalian lakukan? Yang pertama, sistem MCAS itu sekarang inputnya tidak hanya satu, tapi dua angle of attack kanan dan kiri, dan dua-duanya harus sinkron. Kalau salah satu beda, dia sudah offset, dia nggak akan. Jadi manual. Overridden ya. Kedua, ketika terjadi masalah lagi seperti dulu, itu dia hanya aktif sekali. Ketika pilot override, dia otomatis disengage. Oke. Komputernya disengage. Dan ketiga, sekarang dimasukkan dalam manual training, sehingga ketika itu terjadi, pilot ini sudah dibekali cara mendeaktivasi MCAS itu. Sebetulnya peristiwa Ethiopia sama Lion Air itu Pak, ketika ketemu situasi itu, pilot harusnya lepas tangan aja, biar otomasi. Emang harus ngelawan ya dia ya? Iya, kalau ini pesawatnya turun kan. Oh, berarti ada yang bilang hoax di luar sana harusnya lepas tangan. Enggak. Nanti dia cari keseimbangan baru nanti. Enggak. Autopilotnya nih. Karena inputnya pesawat ini mendongak, padahal kenyataannya pesawat ini gini. Jadi pesawat akan gini terus. Yang masukin input siapa? Angle of attack sensor. Oh, udah main sensor ya, karena cuma satu sensor ya. Iya, sekarang harus kanan kiri sinkron. Oh, I see. Itu mah siapapun pilotnya enggak bisa apa-apa, dan masalahnya pilotnya juga tidak diberi training, bahkan tidak tahu ada MCAS di sana. Oh, ngeri juga nih perusahaan nih. Nah itulah. Ini pabrikan ini bahaya juga nih. Tapi itu masalah sudah diselesaikan. Tapi ternyata kan ada masalah lain seperti yang bulan Januari lalu ada pintu sebetulnya pintunya lepas pintu yang pintu mati, dari dalam nggak kelihatan itu pintu kan, karena itu bisa dikonversi menjadi pintu ketika dibutuhkan. Ya. Tapi dari dalam udah ditutup. Itu pun ternyata ada baut-bautnya yang kendor, lepas kan. Nah itu sebetulnya menunjukkan di Boeing saat ini ya, itu memang ada masalah tentang quality control. Nah di Indonesia bagaimana? Gimana? Di Indonesia saat ini semua pesawat Boeing itu udah tua-tua. Jadi yang banyak dipakai sekarang adalah NG, bukan Max. New Generation 737, 800, 900. Dan itu produksi sebelum masalah Max ini. Jadi di Indonesia aman. Oh, syukurlah. Ini setelah era itulah ya. Berarti yang dibawa ke Lion Air belum NG dong? Yang Lion Air NG. Oh, NG. Yang sebelum NG itu kan klasik, yang 737-300. Yang jatuh? Yang jatuh Max. Max ya? Max. Jadi selama kita nggak naik 737 Max nggak usah jantungan gitu kan? Ya Max pun sekarang kan sudah diperbaiki juga itu. Jadi semua udah aman ya? Yang terakhir tuh, yang di Singapore Airlines tuh Pak, yang tiba-tiba orang kejedut ya? Naik turbulensi. Kalau itu bukan pesawatnya, itu karena cuaca. Cuaca, clear air turbulence. Yang mana kan harusnya bisa diprediksi dong sebelum kita masuk. Nggak bisa. Turbulence itu kalau ditimbulkan oleh hujan, awan, itu terdeteksi di radar. Tapi kalau karena angin yang berubah arah, angin berubah kecepatan, atau angin dari dua arah bertemu, sampai saat ini teknologinya belum ada. Oh, itu nggak bisa disimulasi? Nggak bisa. Itu. Kembali ke pilotnya lagi apa gimana tuh? Nggak bisa lihat juga ya Pak? Nggak bisa, pilotnya nggak bisa. Dan pilot, apa yang dilakukan Singapore Airlines udah benar. Ketika terjadi itu kan autopilot. Ya. Ketika autopilot terjadi guncangan itu memang tidak terkendali, tapi dalam hitungan detik diambil alih oleh pilot dan dikendalikan lagi. Tapi dalam beberapa detik itu penumpang terutama yang tidak pakai seatbelt itu terlempar ke atas, terlempar ke bawah. Turbulence-nya sendiri nggak apa-apa, tapi ketika terlempar itu cederanya ketika kita terlempar. Pesawatnya nggak apa-apa.
Luar biasa nih, penuh kejutan ya dunia penerbangan ya. Banyak hal yang kita nggak ketahui ya ternyata ya. Tapi kuncinya bahwa walaupun udah pesawat terbang di atas, tetap lebih aman pakai seat belt. Kalau pakai seat belt pasti aman lah kemarin itu ya. Saya sarankan, saya rekomendasikan di pesawat selalu pakai seat belt. Itu pesannya guys. Selalu pakai seat belt. Ya kecuali kalau memang harus mau keluar WC ke toilet atau kemana apa ya. Kalau mau ke WC mau apa ya, kadang-kadang kita penerbangan jauh penat duduk terus, berdiri sebentar nggak apa-apa. Tapi pastikan ketika kita mau berdiri, ketika nggak goyang-goyang. Ketika smooth, oke lah berdiri sebentar balik lagi. Kalaupun sedang jalan ke toilet, kemudian goncang-goncang, cari tempat duduk terdekat, pakai seat belt. Oke. Itu good tips tuh langsung dari Mas Alvin Lee, ini masternya dunia penerbangan nih. Jadi buat teman-teman kemarin ada yang takut terbang ke Singapura, takut kena turbulensi. Enggak apa-apa. Itu sebetulnya bisa kita antisipasi ya dengan pakai seat belt. Ya. Jadi jangan males lah cuman gara-gara 1 detik 2 detik ngeklik ya Pak ya. Turbulensi itu nggak bisa dihindari dalam penerbangan. Keniscayaan seperti kita naik mobil kena gerunjalan-gerunjalan kan pasti biasa ada aja. lah, normal lah. Kita naik perahu, naik kapal kena ombak goyang-goyang kan juga biasa. Namanya terbang, kita juga bermain-main dengan udara. Cuman ada derajat-derajatnya, dan ketika itu bisa terdeteksi, bisa diantisipasi, pilot pasti mengumumkan dulu sebelumnya. Dan ternyata ada banyak hal yang di luar faktor manusia juga ya. Contoh itu kan turbulensi, terus yang peristiwa Boeing jatuh ternyata bukan salah pilotnya, ternyata mesinnya, ternyata sistemnya, softwarenya yang salah, yang error. Oke, menarik nih guys nih. Langsung sama Mas Alvin. Kita tea break dulu. Mas Alvin, silakan Mbak Mon. Iya Pak. Ada teh ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya silakan. Jadi kita ada berita Pak. Ada breaking news. Ada breaking news. Oh gitu. Ya, apa nih? Pemerintah bakal terapkan iuran pariwisata. Pak Alvin Lee sentil menteri yang protes harga tiket pesawat mahal. Boleh juga nih masuknya nih. Oke. Wah, langsung ke situ cepet banget mau bahas sekarang. Pak Alvin Lee, lagi heboh belakangan ini menteri-menteri ya, bahkan banyak juga netizen yang bilang bahwa Indonesia kenapa sih harga tiketnya mahal? Apa betul Pak? Menurut Pak Alvin, apa kita overprice harga tiket kita? Atau jangan-jangan kemurahan? Gimana nih? Gini, kalau mahal atau murah itu relatif. Ya. Ketika kita mampu bayar, ya nggak mahal. Atau kita mendapatkan manfaat yang lebih besar, kita merasakan nggak mahal karena saya dapat manfaatnya. Ya. Nah, ini juga terkait pertama daya beli, kedua juga kebutuhan. Bulan Februari kemarin saya bersama tim APJAPI, Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia, melakukan survei di 5 bandara besar: Soekarno-Hatta, Kuala Namu, Medan, Ngurah Rai, I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Juanda, Surabaya, Makassar, dan Sultan Hasanuddin Makassar. Dengan metode wawancara langsung, dengan face to face, penumpang, dengan penumpang yang sudah pegang boarding pass. Oke, jadi beneran ya, bukan duduk-duduk doang. Tidak by phone dan sebagainya. Dan harus pegang boarding pass, punya boarding pass. Dan kami wawancaranya di dekat gate keberangkatan. Jadi pasti orang itu sudah akan berangkat. Agak rese juga Mas Alvin nih, kalau dia telat gimana ketinggalan pesawat. Ya kita akan lihat-lihat juga itu. Nah, respondennya 7.414 dalam 7 hari. Jadi dalam 1 hari kami ini mewawancarai hampir 1.000 orang. Serempak di 5 bandara tersebut. Hasilnya cukup menarik bahwa 84% responden itu menyatakan memilih transportasi udara untuk menghemat waktu. Jadi kalau nggak perlu-perlu amat nggak usah terbang, ya. Terbang untuk menghemat waktu. Yang kedua adalah
84% itu menghemat waktu. Kemudian 77% responden itu menyatakan harga tiket kita itu wajar. 77%, which is mayoritas. Ya, itu antara wajar, murah dan sebagainya itu masuk ke sana. Sebab kalau begitu mahal kami masukkan yang kategori mahal. 77%. Jadi itu udah selesai, nggak usah ke Mahkamah Konstitusi di sana. Iya. Nah, yang menarik lagi 91% penumpang itu tidak tahu harga yang dibayar untuk beli tiket itu mencakup apa saja. Taunya itu harga tiket. Ternyata yang dibayar penumpang itu tidak hanya harga tiket. Oh, masa? Ada komponen lain di dalam harga banyak tiket? Banyak komponen lain di dalamnya. Misalkan? Nah, harga tiket ini pun sekarang ada dua. Satu basic fare, harga tiket. Ya. Kemudian sejak Agustus 2022, ini sudah 2 tahun, itu ada fuel surcharge. Fuel surcharge karena nilai tukar rupiah merosot, harga aftur naik. Tapi pemerintah belum mau naikkan tarif batas atas sehingga diberikan fuel surcharge ini. Ini yang masuk ke airline. Kemudian ada unsur PPN 11%. Nah, ini gede loh, 11%. Itu gede. Ya, kalau harga tiketnya 500.000 kena 55.000 kan. Yang tidak kecil juga ini ada PJP2U. Apa tuh, Pak? PJP2U itu singkatan pelayanan jasa penumpang pesawat udara. Pelayanan jasa penumpang pesawat udara. Itu dibayarkan ke? Itu dibayarkan kepada pengelola bandara tapi dititipkan di tiket. Oh. PJP2U itu kalau bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai PSC, Passenger Service Charge. Passenger Service Charge atau bahasa lainnya duit angkasa pura. Itu yang sering kita keliru itu airport tax. Airport tax. Ya, itu kita sebab yang kita bayar ke airline kan hanya untuk pengangkutannya. Nah, untuk bisa masuk pesawat kan kita lewat bandara. Iya. Nah, bandaranya itu kita bayar. Oh, jasa menggunakan bandaranya. Betul, termasuk security check, ruangan bandara pakai AC, toilet, wifi di bandara. Nah, tukang bersih-bersih, security. Itu cukup tinggi. Berapa, Pak? Untuk contoh saja, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Ultimate. Ya mau pakai mau pakai apa terserah lah itu. Untuk penerbangan domestik per kali terbang per orang 170.000. Sorry, 170.000, nggak peduli ya tujuannya kemana? Nggak peduli tujuannya. Ke Lampung deket nih. Iya, 170.000. Ke Medan jauh. 170. Pokoknya per kali terbang per orang 170.000. Nah, ini cukup terasa, terutama untuk penerbangan jarak dekat. Iyalah. Contoh saja bulan Maret kemarin saya sempat terbang pakai Transnusa dari Jakarta ke YIA Jogja. Harga tiketnya 800.000. 800.000 terbangnya dari Terminal 3. Berarti 800.000 diambil dulu 170.000. Tinggal 630.000. 630.000 diambil lagi 5.000. Iuran wajib jasara harja. Tinggal 625.000. 625.000 ini sudah termasuk PPN 11%. Dari 800.000 itu dong? Enggak. Oh, dari 600 itu. Ini. Nah, 625.000 ini kan sudah 111%. Berarti yang masuk ke airline itu paling-paling sekitar 560.000. Tapi penumpang bayarnya 800.000. Nah, ini yang dianggap mahal harga akhir atau harga tiketnya. Itu pun sebenarnya nggak masuk ke airline juga, banyak masuk ke Pertamina juga tuh. Nah, Pertamina ini juga harga aftur itu juga tidak seluruhnya masuk Pertamina. Oh, gimana Pak? Gimana? Menarik lagi. Oh, harga ilmu baru aftur, nih. Afturnya sama, pelanggannya sama. Saya ngambil contoh aja. Sama-sama pesawat Garuda. Yes. Satu terbang ke Singapura dari Jakarta ya, ke Soekarno-Hatta terbang ke Singapura. Satu lagi pesawat dari Soekarno-Hatta terbang ke Surabaya. Oke. Isi aftur kan? Yes. Yang ke Singapura tidak kena PPN. Tidak kena 11% itu? Tidak kena. Afturnya, ini afturnya
Tapi yang penerbangan Jakarta Surabaya, Garuda bayar aftur plus 11%. Atas aftur itu. Atas aftur itu. Oh, makanya orang suka bilang, Ben, sebenarnya nerbangin pesawat di Indonesia mahal, enakan isi bensin di Singapura. Bener ya gara-gara itu, Pak? Ya, karena ada PPN 11%-nya lumayan kan? 11% itu banyak loh. Itu banyak banget, Pak, 11%. Banyak labanya kita berapa persen? 1/10 hilang kan ibaratnya. Ya, itu. On top of that, kena PPN, Pertamina ini juga kena throughput fee. Apa itu, Pak? Throughput fee ini adalah seperti biaya tol. Karena pengelola bandara mengenakan retribusi. Throughput fee seharusnya ya, kalau pengelola bandara itu membangun tangkinya, membangun pipa bawah tanahnya, mulai dari tangki sampai di bawah pesawat itu. Nah, ketika throughput ini kan ketika minyaknya mengalir, bayar per liternya berapa. Kalau memang demikian, oke, fair. Tapi Soekarno-Hatta itu yang bangun instalasinya Pertamina. Setelah jadi, pengelola bandaranya memungut throughput fee. Aneh kan, Pertaminanya juga nyanyi-nyanyi juga. Kemudian untuk bandara-bandara yang tidak menyediakan pipa, pakai tangki kan, truk. Tangki kan truknya truk Pertamina juga. Ya. Oh kan bukan fee. harusnya begitu kalau pakai truk bandara gitu ya maksudnya. Betul. Pak ya. Nah itu dipungut juga throughput fee. Jadi ini nambah lagi walaupun sekian sen per liter kan. Tapi kan sekali pas ngisi after berapa ribu liter kan. On top of that, apa lagi nih? Ada lagi. Ada lagi. Nggak habis-habis. Ada BPH Migas. Badan Pengatur Hulu Migas. Ya, Migas. Itu apa lagi, Pak? Buat apa? Itu yang mengatur alokasi dan sebagainya. Itu juga mengenakan PNBP kepada aftur 0,25% per liternya. Jadi on top. Tapi kan udah bayar pajak, ada lagi penerimaan negara bukan pajak. Iya, terhadap barang yang sama. Iya, padahal BPH Migas tidak melakukan apa-apa, tapi nggak ada peran apapun ya. Iya. Nah itu yang salah satu menyebabkan aftur kita mahal. Dan harga aftur di Indonesia ini yang paling murah adalah di Bandara Soekarno-Hatta dan di Batam. Karena Bandara Soekarno-Hatta itu ada tangkinya besar, dari laut juga langsung ditarik pipa ke sana. Batam karena sana kan KEK ya, ekonomi khusus, ada bebas pajak dan sebagainya. Harga aftur di Bandara Soekarno-Hatta dan di Halim beda. Sama-sama Jakarta. Halim lebih mahal. Dan daerah-daerah semakin jauh dari Jakarta semakin mahal. Nah ini juga menjawab kenapa di Indonesia yang masuk cuma Pertamina. Kenapa dimonopoli? Sebetulnya tidak dimonopoli. Shell mau masuk boleh, AKR mau masuk boleh. Tapi pada umumnya yang mau masuk itu hanya di bandara besar. Terus ada pertanyaan, kalau semuanya masuk di bandara besar, bandara kecil siapa yang supply? Pertamina, subsidi, biaya. Pertaminanya juga gitu. Kalau mau untung sama-sama untung, tapi kalau sakit juga sama-sama sakit dong. Jangan manisnya mau, sakitnya kami sendiri gitu. Iya. Nah, ongkos kirim ke bandara-bandara kecil ini nggak murah. Berarti ini masalah distribusi BBM ya, Pak? Iya, jadi pada tahun 2018 itu ketika pada teriak-teriak harga tiket mulai naik itu, waktu itu saya masih di Ombudsman, saya sempat mengundang Pertamina, tolong jelaskan, paparkan bagaimana sih supply chain-nya, cost-nya di mana, resikonya di mana. Dan untuk bandara-bandara kecil itu juga resikonya tinggi. Pertama, jumlahnya nggak banyak, sehingga ongkos kirimnya juga mahal, tidak bisa efisien. Kedua, penggunaannya tidak banyak. Aftur ini juga ada usianya. Semakin tua dia kualitasnya menurun. Berapa lama, Pak? Maksimal 6 bulan. Dan kalau sudah 6 bulan itu, mendekati 6 bulan, aftur itu sudah seperti gel. Dia nyerap air juga nggak sih? Ya, nyerap air juga? Enggak. Oh, jadi dia menguap ya? Menguap, kemudian menjadi seperti gel. Oh, itu.
Kemudian saya juga ngelihat sendiri di tanknya Pertamina itu memang quality controlnya harus ketat sekali sih. Kenapa emang gitu Pak? Ya satu, itu kan flammable, mudah meledak. Jadi konstruksi tank, kemudian juga kebocoran, nggak boleh bocor keluar dan tidak boleh dari luar juga masuk kan. Iya. Betul-betul steril. Jadi storage-nya aja juga udah mahal ya, belum ngomongin distribusi nih. Ya memang itulah bagi kita yang awam kelihatannya kok mahal ya. Tapi kalau kita melihat ini sistem yang disediakan itu pengamanannya berlapis-lapis. Sekarang saya jadi masuk akal nih kenapa orang bilang ke luar negeri lebih murah daripada ke Papua. Ya terang aja bro, di Papua itu Pertaminanya bawa dari sini juga ya Pak ya. Nggak, distribusinya nggak nasional. Tentang itu mungkin saya juga perlu jelaskan. Apa tuh Pak? Karakter harga tiket. Ini komentar dari mantan anggota Komisi 7 guys. Harga tiket pesawat itu sifatnya dinamis. Rute yang sama, hari yang sama, pagi, siang, malam harganya bisa beda. Kenapa? Kenapa Pak? Tergantung kebutuhan. Kalau rame, tergantung okupansi juga ya. Kemudian juga ruang di bandara itu juga ada slotnya juga. Jadi misalnya diberi slot jam 8 sampai jam 9. Itu akan melihat di sana tempat parkir pesawatnya berapa. Kemudian yang mau masuk siapa saja, itu ada pengaturannya. Nah slot ini harus dijaga. Jadi kadang-kadang walaupun kosong diterbangin juga. Sebab kalau 3 kali berturut-turut nggak terbang, penalti. izin rutenya cabut. Nah kadang-kadang kalau udah sepi gitu ya udah jual murah nggak masalah. Jual murah gitu. Terbang rugi. Nah kadang-kadang juga rute misalnya yang sering ini kan Jakarta Surabaya misalnya, terbangnya malam. Itu sepi, jarang orang mau terbang malam karena kalau orang mau ke Surabaya terbang malam rugi hotel semalam kan. Iya. Tapi dibuat murah. Kenapa? Karena pesawatnya dibutuhkan untuk ngangkut penerbangan pagi di Surabaya. Memang harus terbang ke sana. Daripada pesawatnya diterbangkan kosong, ya udah dikasih harga murah. Kadang-kadang juga penumpangnya sedikit nggak apa-apa ngangkut kargo. Nah ini adalah dynamic pricing. Dynamic pricing ini juga melihat high season, low season ya. Ini hebat nih. Dynamic pricing ini udah kayak dulu saya berhotelan Pak. Oh ya? Ya. Kita ada 4.000 hotel. Ya. Jadi kan nggak mungkin rubah harga satu-satu di Booking.com, di Airbnb, di Traveloka. Ya. Kita pakai AI. Nanti AI-nya ini naik turun sendiri tergantung demand gitu ya? Iya. Nah itulah kemudian yang dinamakan subclass, yang dilepas subclass yang mana. Ketika orang promo-promo itulah subclass itu. Subclassnya keluar. Paham. Jadi nggak merubah harga tapi subclassnya yang keluar. Itu. Demikian juga ketika Idul Fitri, penerbangan keluar dari Jakarta mahal karena semuanya mau mudik. Tapi kalau ada orang mau terbang ke Jakarta murah karena pesawatnya ke Jakarta kosong. Demikian juga ketika arus balik, terbang dari Jakartanya keluar murah, ininya baliknya mahal. Nah hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kita melihat kok terbang ke Kuala Lumpur murah dibanding ke Medan. Ya dibanding ke Medan. Harus lihat dulu murahnya itu apakah tersedia sepanjang tahun selalu harganya segitu? Enggak juga. Enggak mungkin. Iya. Jadi ada masanya murah. Karena dia lagi keluarin subclass itu. Betul. Nah itu nyari harus hunting juga. Kadang-kadang Jakarta Kuala Lumpurnya murah, Kuala Lumpur mahal, Jakartanya mahal dan sebaliknya. Gitu Mas. Seru nih bisnis penerbangan nih. Pak Alvin ini bikin statement yang mengejutkan. Statementnya begini, kamu tahu nggak di dunia cuman aja 2 negara loh yang menentukan pesawat itu harga tiketnya harus segini. Pertama itu di negeri Indonesia tercinta kita, yang kedua adalah negeri favoritnya Kim Jong Un alias Korea Utara. Waduh, yang bener aja. Bukan gara-gara waktu itu ditakutkan ada kartel harga ya? Enggak, kartel itu sebetulnya enggak ada. Saya tahu persis prosesnya seperti apa. Itu tahun 2018-2019
ketika itu harga naik, harga aftur naik, kemudian Garuda pada saat itu